Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengupas tentang perkembangan teori manajemen. Jadi perkembangan teori-teori manajemen ini sangat dibutuhkan untuk memberikan landasan dalam pemahaman perkembangan teori manajemen selanjutnya. Setiap pandangan dalam teori manajemen akan membantu manajer untuk membuat keputusan-keputusan yang lebih efektif pada berbagai masalah yang berbeda dalam organisasi yang terus mengalami perubahan. Di samping itu, tanpa pemahaman yang cerdik, praktisi manajemen akan menjadi bingung menghadapi hiruk-pikuk berbagai macam menu ilmu manajemen yang boleh jadi berujung pada frustasi dan stagnansi. Nah, untuk mengupas itu, maka kita akan melihat kondisi atau fenomena yang terjadi pada masa lalu. Karena kita ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ilmu manajemen itu sudah ada sejak lama. Nah, ini dapat kita lihat dari peninggalan fisik, di mana dari peninggalan fisik seperti pada gambar berikut ini, seperti yang pertama adalah piramid yang dibangun oleh Firaun dinasti keempat selama kurang lebih dari 20 tahun pembangunan. Kemudian yang kedua adalah Candi Borobudur yang dibangun pada masa kejayaan Wangsa Sailendra atau Sriwijaya dan dirampungkan dalam masa Raja Samaratungga. Nah, ini menggambarkan dari dua bangunan ini, yang pertama adalah bahwa waktu pengerjaan yang lama, kemudian yang kedua bahwa output yang dihasilkan inilah sangat besar. Tentunya ini membutuhkan sumber daya yang juga banyak. Nah, dari ini juga menggambarkan aktivitas yang teratur dan bertahap di masa yang lalu. Nah, bagaimana masa lalu orang bisa menggerakkan, bisa memanfaatkan orang-orang dalam jumlah banyak dan teratur sehingga hasilnya menjadi keajaiban dunia, ya, bangunan yang merupakan keajaiban dunia itu menandakan bahwa sejak dulu telah terjadi pengaturan-pengaturan. Karena manajemen itu adalah ilmu dan seni, dalam ilmu dan seni untuk mencapai tujuan secara efektif dengan efisien melalui pengelolaan sumber daya. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat dari bangunan-bangunan ini sebenarnya manajemen itu sejak lama sudah terdeteksi. Nah, kemudian dari hal tersebut kita bisa membuat suatu asumsi bahwa manajemen dan organisasi itu merupakan produk dari sejarah, keadaan sosial, dan tempat kejadian. Kemudian sebelum kita membahas teori-teori apa yang berkembang di dalam manajemen, kita harus memahami dulu yang pertama apa yang disebut dengan teori. Jadi teori ini merupakan kelompok koheren dari dalil umum yang bisa dipakai sebagai prinsip untuk menjelaskan sesuatu fenomena yang ada. Atau bisa juga di dalam pengertian lain bahwa teori ini adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena. Maka di dalam ilmu manajemen nanti yang menjadi dasar itu adalah bagaimana pekerjaan itu dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, itulah yang menjadi kajian beberapa teori-teori dari ilmu manajemen tersebut. Nah, dengan teori ini bisa dimanfaatkan untuk memberikan fokus yang mantap untuk memahami peristiwa yang kita alami, kemudian untuk mempermudah kita berkomunikasi secara efisien, kemudian juga untuk membuat dan menantang kita untuk terus belajar.
Dengan teori manajemen ini berfungsi, dengan demikian maka teori manajemen ini berfungsi untuk menyediakan kerangka kerja organisasi dalam membangun tim kerja. Kan dengan teori manajemen maka para pemimpin mampu menggunakan secara efektif proses sistematik dan aspek motivasi bagaimana supaya organisasi ini dapat berkembang dengan baik. Nah, jadi ada beberapa perkembangan teori manajemen secara umum, ada 3 secara garis besar. Yang pertama adalah classical management. Classical itu terbagi menjadi 3, ada scientific, ada administratif, dan ada bureaucratic. Kemudian ada lagi yang neoklasik. Ya, kalau neoklasik itu ada yang human relation, kemudian ada behavior, dan kemudian ada model atau teori yang ketiga adalah teori manajemen modern, itu memuat tentang teori sistem dan teori kontingensi. Jadi secara garis besar ada 3 bagian di dalam teori manajemen. Namun apabila kita bagi secara lebih kecil, ini ada sekitar 7 ya, ada sekitar 7 yang akan kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah scientific management. Jadi dalam scientific management ini bagaimana fokus bahasannya itu adalah bagaimana bisa melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini ada tokohnya, ada Winslow Taylor, kemudian ada Gilbert ya. Nah, kita masuk yang pertama. Ini yang disampaikan oleh Taylor. Dia menyampaikan 4 prinsip dasar. Jadi Taylor ini menyampaikan 4 prinsip dasar karena yaitu yang pertama adalah ganti metode kerja, aturan praktis dengan metode berdasarkan studi ilmiah, kemudian pilih secara ilmiah, latih dan kembangkan setiap pekerja, kemudian bekerja sama dengan pekerja untuk memastikan bahwa metode yang dikembangkan itu dapat diikuti secara ilmiah, kemudian bagi pekerjaan hampir sama antara manajer dan pekerja sehingga manajer menerapkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah untuk merencanakan pekerjaan dan pekerja benar-benar dapat melakukan tugas tersebut. Nah, ini dalam teori ini, dalam prinsip ini Taylor menyampaikan bahwa produktivitas, jadi dia konsentrasi pada produktivitas dan juga memperhatikan upah berdasarkan produktivitas tersebut. Dia menekankan studi waktu dan gerak serta teknik lain untuk mengukur pekerjaan. Terlepas dari ini, ada juga bahwa Taylor ini ada juga menyampaikan tema yang sangat humanistik karena dia mungkin yang pertama kali menginginkan ada gagasan, ada keselarasan antara kepentingan pekerja, kepentingan manajer, demikian juga kepentingan dari pemilik usaha tersebut. Kemudian selanjutnya ini adalah Henry L. Gans. Dia menyampaikan ada 3. Jadi Henry L. Gans ini mungkin kerabat atau murid dari Taylor. Jadi dia menyampaikan mempertimbangkan sistem insentif dari Taylor itu diteruskan, kemudian dia menambahkan memberikan motivasi pada karyawan yang mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan melalui insentif, kemudian mencatat kemajuan pekerja dan dilakukan secara terbuka serta dicatat di dalam bagan balok individual atau ini yang dikenal dengan bagan Gantt. Nah, dari yang disampaikan oleh dalam teori ini bahwa pemberian bonus untuk buruh yang hari itu mencapai standar juga untuk mandor yang anak buahnya mencapai standar. Jadi baik atas anak buah dan atasan langsungnya itu harusnya sama-sama mendapat bonus kalau menurut teori ini. Kemudian perkembangan prestasi buruh dicatat, jadi dicatat setiap hari. Demikian juga dengan kartu Gantt ini dia bisa mengontrol kontrol perencanaan, kontrol pelaksanaan, maupun hasil kerja dihubungkan dengan waktu bekerja. Nah, kemudian yang ketiga,
dari teori ini adalah Gilbert bersaudara. Dia mempelajari kelelahan dan gerakan serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja. Perhatian manajemen terhadap pekerja, terutama dalam memberi gerakan yang paling ekonomis, sehingga bagaimana meningkatkan moral dari pekerja. Nah, tujuan akhir dari teori ini menyatakan adalah bagaimana bisa membantu para pekerja mencapai potensial penuh sebagai manusia. Jadi bagaimana merasa dimanusiakan oleh teori ini. Nah, namun demikian teori-teori manajemen ilmiah atau scientific management ini mempunyai keterbatasan. Keterbatasannya yang pertama adalah bahwa kenaikan produktivitas itu tidak selalu diiringi dengan kenaikan pendapatan. Kemudian perilaku manusia yang bermacam ragam itu menjadi faktor penghambat. Selanjutnya, pendekatan rasional hanya untuk memuaskan kebutuhan ekonomis dan fisik, tidak memuaskan kebutuhan sosial karyawan. Jadi manajemen ilmiah ini cenderung mengabaikan keinginan manusia untuk mencapai kepuasan kerja. Sehingga akhirnya muncul teori yang kedua, yaitu bureaucratic management. Dalam teori bureaucratic management ini tokohnya adalah Max Weber tahun 1864 sampai 1920, di mana dia menyampaikan organisasi apapun itu pasti mempunyai orientasi pada berbagai sasaran, sehingga memerlukan pengendalian peraturan dari semua aktivitas. Jadi di sini dengan birokratik ini dia lebih banyak menekankan kepada aturan-aturan yang harus dibuat sehingga masing-masing orang itu sudah terarah, sudah mempunyai orientasi terhadap pekerjaan itu. Nah, dengan mengembangkan sebuah teori mengenai manajemen birokrasi ini, maka kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan dengan ketat sehingga akhirnya pengaturan dan kewenangan itu bisa lebih jelas. Nah, organisasi ideal pastilah sebuah birokrasi yang aktivis dan tujuan dipikirkan secara rasional dalam pembagian kerjanya. Nah, evaluasi prestasi juga harus didasarkan pada keunggulan. Ini adalah teori yang disampaikan oleh Max Weber. Kemudian selanjutnya adalah teori yang disampaikan oleh Henry Fayol. Jadi dia termasuk dalam golongan administrative management. Jadi administrative management, di mana Henry Fayol ini beranggapan bahwa manajemen itu adalah sebuah keterampilan yang dapat diajarkan jika memahami prinsip-prinsip dasar manajemen. Nah, prinsip-prinsip dasar itu ada 14 yang disampaikan oleh Henry Fayol, yaitu pembagian tugas, wewenang, disiplin, kesatuan komando, kesatuan dalam pengarahan, kepentingan individual di bawah kepentingan umum, imbalan, sentralisasi, hierarki, susunan, keadilan, stabilitas staf, inisiatif, dan semangat persatuan atau semangat korps. Nah, itu yang ada di dalam teori yang disampaikan Henry Fayol. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa menyampaikan beberapa pendapat lain yang disampaikan oleh ahli lain, yaitu yang neoklasik ya. Jadi neoklasik ini yang itu alirannya ada dua, yaitu human relation dan yang behavior. Nah, yang human relation ini, jadi aliran ini muncul karena ketidakpuasan bahwa yang dikemukakan dalam pendekatan klasik itu tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Dan jadi inilah kelemahannya baik secara umum, baik pada scientific management, baik pada administrative management maupun pada bureaucratic management. Jadi kelemahannya adalah itu. Nah, oleh karena itu muncul tokoh dalam aliran ini, ya. Di antaranya adalah yang pertama adalah Mary Farker. Jadi dalam Mary Farker ini dia menyatakan bahwa manajemen itu adalah seni melaksanakan pekerjaan lewat orang lain. Oleh karena itu, Follett ini membuka jalan bagi teori manajemen
untuk mengikutsertakan hubungan yang lebih luas, baik dari dalam organisasi maupun dari luar batas organisasi. Jadi dia betul-betul bagaimana hubungan antar manusia dengan anggota organisasi itu dibangun dengan baik. Ini adalah yang disampaikan oleh Mary Parker. Kemudian selanjutnya mungkin juga termasuk di dalam kelemahan di teori ini nanti. Teori ini hanya cocok bagi manajer yang ingin mempertahankan otoritas formal saja, sementara pendidikan yang semakin baik memberikan pemahaman dan menambah wawasan bagi anggota. Jadi walaupun hubungan sudah bagus, tetapi ada bagian lain yang juga terabaikan dalam teori ini. Nah, ini termasuk yang disampaikan oleh Elton Mayo. Jadi Elton Mayo ini juga sama sebenarnya seperti tadi, itu hubungan kemanusiaan dengan keterbatasan tadi. Dia ini menekankan bahwa perhatian. Jadi hubungan tapi dalam bentuk perhatian itu akan meningkatkan produktivitas. Jadi pekerja akan bekerja lebih keras jika mereka percaya pihak manajemen itu memperhatikan kesejahteraan dan perhatian secara khusus kepada mereka. Nah, jadi dengan kelemahan tadi muncul lagi akhirnya teori yang selanjutnya adalah behavior management, di mana adalah sebuah sistem manajemen untuk menggerakkan pekerja atau orang lain dengan menggunakan pendekatan berbasis terpusat pada perilaku manusia dengan menganalisis hal yang mendasari aktivitas atau motif dari pekerja tersebut yang dilakukan oleh beberapa orang, ya. Nah, yang pertama dalam teori ini, jadi yang pertama dalam teori ini bisa kita lihat adalah teori dari Maslow, di mana Maslow itu ada 5 piramidanya, ada kebutuhan fisiologis, rasa aman, keterikatan sosial, jati diri, kemudian aktualisasi diri. Nah, jadi dalam Maslow ini kebutuhan yang memotivasi manusia untuk mendapat kepuasan dapat dibuat secara hierarki. Jadi kebutuhan peringkat bawah harus dipuaskan lebih dulu sebelum peringkat atas. Nah, ini makin ke atas itu makin sedikit sebenarnya orang dalam jumlah orang yang ingin mencapai ke atas, karena setiap orang pasti mempunyai keterbatasan. Ini teori dari Maslow. Kemudian yang kedua adalah teori McGregor. Jadi dia membedakan 2 asumsi dasar alternatif mengenai manusia dalam pendekatan mereka terhadap pekerjaan. Jadi manusia itu seolah-olah dibagi 2, manusia tipe X atau manusia tipe Y. Tidak peduli apakah itu laki-laki atau perempuan, tetapi secara pekerjaan itu bisa dibagi menjadi 2. Tipe X itu yang malas belajar dan bekerja, mau bekerja kalau diperintah saja atau diancam atau dipaksa. Kemudian senang menghindar dari tanggung jawab, tidak berambisi dan cukup menjadi anak buah saja, serta tidak mempunyai kemampuan untuk mandiri. Tapi berbeda pada manusia dengan tipe Y. Dia rajin belajar, bekerja atas kesadaran sendiri, bertanggung jawab, ambisi, dan mampu mengendalikan diri sendiri. Nah, teori ini juga mengalami keterbatasan. Keterbatasannya adalah bahwa dengan memperhatikan kebutuhan karyawan akan memberikan keuntungan. Proses kelompok menjadi fokus untuk melengkapi perhatian terhadap karyawan secara individual, bahwa konsep makhluk sosial tidak menggambarkan secara lengkap individu-individu dalam tempatnya bekerja. Jadi perbaikan kondisi kerja dan kepuasan karyawan tidak menghasilkan peningkatan produktivitas yang dramatik seperti yang diharapkan, karena dia hanya fokus kepada individu secara individu saja. Kemudian kita lanjutkan pada teori yang baru, yang terakhir adalah teori dari manajemen modern, di mana dalam teori manajemen modern ini muncul aliran ini lebih kepada aliran kuantitatif, merupakan gabungan dari operation research dan manajemen science. Jadi pada aliran ini berkumpul para sarjana matematika, fisika,
dan sarjana eksak lainnya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang lebih kompleks lagi. Jadi pengembangan model-model dalam pemecahan masalah manajemen yang kompleks ini dibantu dengan bantuan komputer, maka dapat memberi pemecahan masalah yang lebih berdasarkan kepada rasional kepada para manajer dalam membuat keputusan. Nah, di dalam prinsip di dalam perilaku organisasi dalam teori manajemen modern ini bahwa manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. Manajemen harus sistematik dengan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan yang secara hati-hati. Organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual itu harus disesuaikan dengan situasi. Nah, ini ada dua bagian dalam teori ini. Yang pertama adalah pendekatan sistem, ini sekitar tahun 1950-an, di mana dalam pendekatan sistem ini manajemen itu memandang organisasi sebagai suatu kesatuan sistem. Jadi memandang sebagai suatu kesatuan sistem dengan tujuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Nah, ini kalau kita lihat, ini gambarannya. Jadi sistem itu apa? Sistem itu adalah kumpulan elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi ada input, kemudian di sini ada input, kemudian ada proses, ada output. Output ini bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk jasa. Input itu sumber daya. Yang ada manusia, modal, teknologi. Ini kalau mau lengkap input itu ada 5M atau 7M 1I. Proses ada transformasi dan kemudian ada lingkungan eksternalnya, dan kemudian ini ada umpan balik antar variabel-variabel tersebut. Nah, inilah yang menjadi kajian di dalam teori manajemen. Dengan kita mempelajari sistem ini, harapannya seluruh bagian-bagian itu terperhatikan, ya, dari aspek input, proses, output, dan lingkungan itu terperhatikan sehingga kinerja akan menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua itu adalah pendekatan kontingensi. Jadi ini pandangan bahwa teknik manajemen yang paling baik adalah dapat memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi dalam situasi yang bervariasi. Jadi pendekatan kontingensi ini bisa juga disebut dengan pendekatan situasional. Nah, di dalam pendekatan situasional ini mencoba untuk menerapkan berbagai pendekatan manajemen terdahulu pada kehidupan nyata atau pada kondisi dan situasi tertentu. Perbedaan kondisi dan situasi tertentu itu memerlukan pendekatan tertentu pula. Sebagai contoh, bila hubungan manusiawi di kalangan pekerja sudah baik, tetapi produktivitasnya masih rendah, maka kita bisa menggunakan teori manajemen klasik, mungkin lebih tepat diterapkan. Akan tetapi bila hubungan manusia di kalangan pekerja rendah dan produktivitas tinggi, maka pendekatan hubungan kemanusiaan mungkin itu yang lebih tepat diterapkan di dalam organisasi tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan pendekatan situasional. Nah, kemudian sebagai kupasan terakhir, perkembangan teori manajemen ini di masa yang akan datang bisa dalam bentuk dominan, jadi nanti aliran yang muncul karena adanya aliran lain. Kemudian divergensi, di mana ketiga aliran masing-masing berkembang sendiri-sendiri. Atau konvergensi, yaitu menampilkan aliran dalam satu bentuk yang sama sehingga batas antara aliran menjadi kabur. Kemudian selanjutnya sintesis, jadi berupa pengembangan menyeluruh yang lebih bersifat integrasi dari aliran-aliran yang kemudian tampil dalam pendekatan sistem. Dan terakhir adalah proliferasi, jadi merupakan bentuk perkembangan teori manajemen dengan munculnya teori-teori manajemen yang memusatkan perhatian pada suatu permasalahan tertentu. Jadi inilah yang nanti kemungkinan akan muncul teori-teori lain. Dan diingat bahwa sepanjang teori-teori ini nanti masih bisa kita lihat, masih bisa menggambarkan fenomena, mungkin teori-teori yang akan datang mungkin belum muncul. Tapi tatkala nanti fenomena yang ada
itu tidak bisa dijelaskan oleh teori-teori yang ada, maka akan muncul teori-teori manajemen yang baru. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.